teman-teman yang sudah mengambil PP Pro dari rekomendasi Pelanta Saham. Selamat profit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan membahas saham lagi. Saham yang berpotensi naik dan memberikan profit untuk teman-teman. Sebelumnya kita sudah melakukan analisa saham di tanggal 2 Mei kemarin ya. Tanggal 2 Mei kemarin gimana? Udah ada yang profit, udah ada yang naik. Nah, selamat ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti rekomendasi dari Pelanta Saham, karena ada beberapa saham kita yang sudah terbang tinggi juga, seperti PP Pro, dia sudah naik di 11%-an. SDMU juga, dia juga sudah naik, dan BPKP sudah mulai naik juga. Tinggal lagi kita menunggu BJBR, BOS itu masih belum naik, kita masih menunggu ya. Jadi teman-teman silahkan terus lihat channel dari Pelanta Saham dan dapatkan rekomendasi gratis dari Pelanta Saham. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu channel dari Pelanta Saham ini. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dan mendapatkan profit yang besar lagi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke analisa saham yang berpotensi naik untuk pagi besok, kita mereview dulu saham yang telah direkomendasikan dari Pelanta Saham. Yang pertama itu kemarin kita merekomendasikan juga saham PP Pro ya, saham properti. Nah, di sini kita merekomendasikan di minggu kemarin tanggal 2 Mei. Jadi di harganya 75 ya closingnya. Ternyata hari Seninnya PP Pro melanjutkan kenaikannya sampai ke harga high-nya, yaitu di harga 83, dan sampai siang tadi itu PP Pro closingnya di harga 81, udah mencapai harga tertingginya di 85. Berarti PP Pro sudah mengalami kenaikan sampai 11%, teman-teman. Jadi selamat bagi teman-teman yang sudah mengambil PP Pro dari rekomendasi Pelanta Saham. Selamat profit, dan semoga teman-teman selalu mendapatkan profit yang besar ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu SDMU. Nah, ini dia. Kemarin kita juga merekomendasikan saham SDMU, kita prediksikan naik ya. Ternyata itu di hari Senin kemarin di tanggal 3 Mei dia mengalami penurunan dengan closing di harga 58. Namun hari Selasa dan hari Rabunya dia mengalami kenaikan sampai di harga tertingginya di 69 ya, 69. Jadi kita masih profit di saham SDMU ini. Dan ini kemungkinan SDMU ini akan melanjutkan kenaikan juga ya. Karena dia masih di atas MA5 dan MA13. Dan semoga SDMU bisa melanjutkan kenaikannya untuk minggu besok. Palingan kita bisa melihat untuk resisten terdekatnya pakai Fibonacci ya. Ambil harganya di sini. Nah, sini. Berarti di sini saham SDMU masih berpotensi naik sampai ke harga 70, 75, namun bisa targetnya bisa sampai ke 80. Jadi SDMU kayaknya akan melanjutkan kenaikan juga seperti itu. Karena posisi dari stochastic RSI-nya masih di bawah.
Namun di sini dia berpotongan, namun kita lihat besok untuk konfirmasinya apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau dia akan lanjut turun. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu saham PP Pro udah, SDMU sudah, ya saham Elsa. Oh, bukan ini. Elnusa ya, misalnya. Nah, ini. Jadi kita merekomendasikan saham Elsa hari Minggu kemarin tanggal 2 Mei. Namun di hari Seninnya mengalami penurunannya cukup tajam di closing 342. Namun saham Elsa hari Selasa dan hari Rabu, di hari Rabu dia udah mulai mantul lagi, udah mulai naik lagi dengan harga headnya 352. Nah, kita kemarin di sini di hari Minggunya kita rekomendasikan untuk beli ya. Pas di hari Senin dia mengalami penurunan. Dan bagi teman-teman yang jelly, bisa jadi dia akan membeli di harga closingnya ini di harga 342 ya, 342. Dan kalau dia jelly, otomatis dia akan tetap masih profit ya Elsa-nya. Jadi teman-teman bisa pantau Elsa ini masih bisa kita katakan untuk melanjutkan kenaikan juga. Dan selanjutnya itu saham BOS. Nah, ini saham BOS. Oh, bukan, sorry. Saham BOS Borneo ya, Borneo Olahraga Sukses. Nah, kemarin kita juga merekomendasikan saham BOS di Planta Saham. Namun di hari Seninnya dia mengalami penurunan karena kita merekomendasikan buynya di sini ya. Di harga 99 dia turun di closing sampai 98, dan dia di hari Selasa dia opennya itu jauh ke bawah dari 93. Namun dia sampai harga tertingginya di 100 dan di Rabu dia closingnya di 96. Nah, ini saham BOS itu masih apa ya, kita masih menunggu karena dia masih belum naik ya, masih bermain-main di area support. Jadi bisa kita tunggu dulu untuk saham BOS ini. Berarti dari 4 saham yang kita rekomendasikan tadi, saham PP Pro dan SDMU itu sudah memiliki cuan yang cukup besar untuk teman-teman. Cuma 3 hari teman-teman sudah mendapatkan cuan yang sangat besar, malah sampai 11%. Selamat bagi teman-teman yang sudah mendapatkan profit di saham SDMU dan saham PP Pro. Nah, sekarang kita memberikan sebanyak 3 saham ya, 3 saham yang berkemungkinan naik Kamis depan atau untuk naik beberapa hari ke depan ya. Jadi yang pertama kita merekomendasikan yaitu saham ACST, itu perusahaannya Akset Indonesia. Nah, di sini saham Akset Indonesia sudah mengalami pemantulan dari daerah supportnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk saham Akses itu dia akan membentuk golden cross antara MA5 dengan MA13 di sini. Nah, di sini dia sudah mengalami kenaikan. Bisa jadi besok dia akan melanjutkan kenaikan saham Akset ACST ini. Dia akan melanjutkan kenaikan besoknya. Nah, di sini juga stokastik RSI-nya sudah mengalami perpotongan dan sudah naik pula ke atas. Jadi ACST ini perlu teman-teman pantau besok untuk melihat apakah saham ACST ini akan melanjutkan kenaikannya. Jadi bisa kita pantau besok, karena di sini secara analisa dia masih tetap akan melanjutkan kenaikannya dari ACST ini. Itu saham pertama.
Yang selanjutnya yang saham kedua yaitu saham WH ya. WH Transportasi Indonesia ya. Nah, ini dia. Di sini kenapa kita merekomendasikan saham WH? Karena di sini dia akan melakukan golden cross juga antara MA5 dengan MA13 ya. Di sini memang tadi dia juga mengalami penurunan di closing sampai 83 dan tadi harga tertingginya sampai 90. Namun di sini bisa kita lihat pas closing dia mengalami pemantulan di daerah garis MA5. Jadi ini bisa kita lihat, kita pantau untuk Kamis besok. Bisa kita pantau di Kamis besok. Karena ini bisa jadi ini akan mengalami naik ya untuk saham WH. Di sini juga kita lihat secara stokastik RSI-nya dia sudah perpotongan juga. Jadi teman-teman bisa pantau besok saham WH. Bisa jadi ini dia akan naik sampai ke 90-95. Nah, bisa kita lihat di sini untuk melihat resisten terdekatnya berapa ya. Ini kita ambil dari high-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Oke. Nah, di sini dia akan bisa melanjutkan ke sampai harga 92 ya. Karena tadi dia sempat menembus harga 90. Jadi teman-teman bisa pantau besok saham WH ya. Jadi sudah 2 rekomendasi dari kita. Yang pertama HST, yang kedua WH, dan yang ketiga itu bisa kita lihat saham Roda. Nah, ini juga saham Roda ini dia masih melakukan sideways di area sini ya. Jadi dia masih mengalami sideways di sini. Nah, jadi saham Roda ini berpotensi naik untuk Kamis besok karena di sini dia sudah mulai mengalami pemantulan dan sepertinya dia akan melakukan golden cross antara MA5 dengan MA13. Di sini dia melakukan golden cross ya. Dan di sini stokastik RSI-nya juga akan melakukan perpotongan di sini. Bisa kita lihat ya. Nah, jadi saham Roda ini masih Kamis depan berpotensi untuk naik. Jadi silakan teman-teman pantau saham Roda, saham WH, dan saham HCST untuk Kamis besok berkemungkinan itu akan naik. Jadi yang perlu teman-teman ketahui di sini kita juga harus pintar dalam membaca situasi dan mengambil posisi yang pas untuk kita melakukan buy. Namun teman-teman juga melihat karakter dari bid dan offer saham-saham tersebut. Oke, teman-teman, cukup 3 saja untuk saham yang kita analisa yang berpotensi naik ya untuk Kamis besok. Semoga teman-teman selalu mendapatkan profit, dan jika channel ini bermanfaat, silakan teman-teman share channel Pantau Saham ini
agar teman-teman bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang masih ragu untuk memilih saham apa yang cocok untuk dia beli untuk beberapa hari ke depan. Oke teman-teman, sekian dulu analisa kita ya. Selamat malam dan salam profit.